Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat menarik teman-teman. Bermain seperti engine Stockfish 17. Bagaimana Magnus Carlsen bertemu dengan Dmitry Andreikin. Dikenal juga Dmitry Andreikin adalah salah satu pemain kuat teman-teman dari Rusia. Bagaimana permainannya berlangsung ini pada event rutin chess.com yaitu Title Cup 2024. Magnus Carlsen putih mengawali langkah dengan kuda ke F3. Ia memulai dengan pembukaan reti, di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain. G6 tentunya direspon, ini dinamakan dengan Kingside Fianchetto, lalu pion ke4 menguasai sentral, D6 mengontrol petak sentral, lalu pion ke D4, dan kuda ke F6 mengancam pion. Didukung juga pion dengan gajah ke D3, lalu gajah ke G7 mempersiapkan rokade. Dan betul saja teman-teman, pada kesempatan ini langkah kelima, masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Benteng ke E1 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen, kuda ke C6 menekan pion di masa depan, D5 mengusir kuda, dan kuda ke B4 menekan gajah. Dan tidak mau menukarkan kuda terhadap gajah, gajah mundur ke F1, dimana juga saat ini tetap bahwa benteng langkah sebelumnya mensupport pion, dan E5 langsung teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa gajah ke G4 juga sebuah pilihan yang menarik. Dengan ide seperti ini dimakan ke depan, oke. Dan juga apabila tentunya pion menerima, ini membuka raja dan juga pion bertumpuk. Apabila menteri menerima, meninggalkan juga pion C2 waktu yang sama menekan teman-teman. Sehingga opsi terbaik tentunya kuda ke A3 mensupport pion ke depan. A5 bisa dimainkan, mempersolid juga, dimana ke depan juga dapat mundur teman-teman. Pion juga dapat melaju advance ke depan dan sangat komplikatif tentunya. Kita kembali di sini pion ke E5 dipilih, maka tentunya berlanjut A3 mengusir kuda. Sebelumnya di dalam posisi ini bagaimana bang jika N pasan, justru ini yang diharapkan oleh Dmitry Andreikin karena gajah menerima sekaligus mengaktifkan diri. C3 misalkan mengusir kuda, kuda mundur ke C6 dan ini pun masih komplit sebanding. Kita kembali A3 mengusir kuda terlebih dahulu sehingga kuda ke A6 dan saat ini pilihan terbaik teman-teman supaya juga menonaktifkan kuda untuk aktif memainkan B4 dimana selain juga teman-teman mencegah kuda juga mempersiapkan fianchetto atau bahkan ke depan mengusir kuda memainkan dengan pion ke B5. Bagaimana saat ini Dmitry Andreikin melanjutkan? Ia kuda ke H5 dengan tentunya outpost ke depan di petak F4. C4 saat ini kita lihat bagaimana juga dominasi pion di sayap menteri. Kuda ke F4 fokus rencana dan kuda ke C3 berkembang. Kita lihat bagaimana saat ini berkembang juga semua perwira. H6 berlanjut menjaga petak penting G5. Lalu inilah teman-teman sebuah langkah yang menarik yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Hanya level Super Grandmaster yang bisa menemukan ini. Ia memainkan benteng K2. Ini langkah penuh ide teman-teman. Selain menguasai baris kedua, tentunya ke depan dapat juga bermanuver untuk juga menguasai file C atau bahkan bermanuver ketika diusir ke depan kuda untuk juga menumpuk benteng di file E. G5 saat ini advance tentunya untuk juga mensupport memperbaiki struktur pion. Maka gajah ke E3 berlanjut tetap juga untuk mendorong ke depan pion teman-teman. Gajah ke G4 langsung mengapin kuda baru saat ini dan langkah juga benteng sebelumnya teman-teman mengurangi juga bahwa ada ancaman threat ke depan dari diagonal. H3 langsung mengusir gajah. Gajah tidak dipertahankan mengapin tetapi mundur ke D7. Oke, pion ke C5 fokus rencana, membuka gajah, menawarkan, dan kuda mundur ke B8. Karena seperti ini, apa yang terjadi bang jika juga ini fokus rencana F5 misalkan? Masalahnya C6 adalah threatnya teman-teman. Apabila pion menerima tentunya meninggalkan kuda. Gajah mundur saat ini kita lihat bahwa di sini menjadi sangat pasif perwira dari hitam, sedangkan putih begitu aktif teman-teman. Oke, dan kita kembali apabila misalkan ini diusir kembali, maka kembali ke posisi semula bagaimana posisi dari hitam. Kita kembali di sini kuda langsung mundur ke B8, maka berlanjut dengan benteng ke C2. Kita lihat menguasai juga file C. F5 baru saat ini, maka gajah diputuskan memukul kuda, pion E menerima, dan pion ke E5, dimana juga membongkar teman-teman, membuka juga akses benteng ke depan. Di sini pion juga menerima pion. Karena seperti ini, apa yang terjadi jika counter attack G4 mengusir juga misalkan? Masalahnya ini tidak akan dihiraukan teman-teman. E6 adalah pilihan.
Di mana idenya apabila diterima kuda, masalah tidak menerima gajah melainkan E7, waktu yang sama mengancam benteng, mengancam menteri setelah menyelamatkan diri, diterima benteng tempo skak promosi, maka di sini juga menteri dapat menerima pion keunggulan signifikan menang telak dimiliki oleh putih. Dan kita kembali teman-teman, masih dilanjutkan tentunya diterima pertukaran pion, maka kuda menerima kembali dan benteng ke-8 kembali mengancam kuda. Benteng ke-2 kita lihat ditumpuk benteng di file E. Bagaimana rencana sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti yang coba dibangun oleh Magnus Carlsen. Setiap langkah memiliki tujuan. A5 saat ini mencoba counter attack dari sayap menteri. Serangan balik dimainkan di 6 teman-teman. Oke, pertukaran pion terjadi sebelum juga menerima, maka di sini juga mengancam kuda, tetapi menteri ke D5 tempo skak. Sangat-sangat menarik, raja menghindar ke H7, maka kuda saat ini menerima gajah, membuka juga file benteng. Benteng memukul benteng, di sini menteri menerima pion terlebih dahulu tempo skak, waktu yang sama tetap mensupport kuda. Raja ke H8, benteng baru menerima benteng. Menteri saat ini menerima juga kuda menawarkan endgame, maka di sini teman-teman langkah menarik lagi-lagi ditemukan oleh Magnus Carlsen. Benteng ke-6 selain juga mencegah teman-teman ada discover ke depan. Oke, sangat-sangat menarik tentunya. Maka berlanjut pion saat ini menerima pion mengancam juga kuda. Inilah teman-teman langkah brilian, langkah pamungkas. Anda pos PD ini apa yang dimainkan Magnus Carlsen di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan tanpa menyelamatkan kuda gajah ke-3 amunisi untuk menteri di H7 melakukan skakmat. Dan ini langkah brilian. Raja ke-8 mencegah skakmat ke depan. Menteri ke D5 lagi-lagi ada discover teman-teman. Dan raja kembali. Karena seperti ini, apabila begitu bersemangat menerima kuda, masalahnya benteng ke-8 di sini adalah open skak dan juga double skak sekaligus skakmat. Oleh sebab itulah raja kembali ke H8, maka benteng saat ini menerima pion mengancam menteri. Menteri ke E7, maka benteng melakukan skak di baris ke-8. Oke, dan kita lihat apa yang wajib dimainkan. Gajah menutup tentunya setelah menteri ke F5 simple, ancaman juga defleksi ke depan, dimana juga menerima pertukaran ini akan skakmat. Di sini juga Dimitri Andreykin menyerah. Karena jelas apabila dilanjutkan diterima misalkan kuda, maka diterima gajah tempo skak, menerima menteri juga bisa, bahkan ke H7 juga skakmat. Dan juga opsi kedua, bagaimana bang jika misalkan di sini kuda berpindah, misalkan membuka juga benteng melindungi baris ke-8. Benteng ini gratis teman-teman. Semisal baru diterima, maka tetap seperti sebelumnya, kita lihat skakmat dan bahkan menerima menteri juga hasilnya adalah skakmat. Luar biasa bagaimana partai yang terjadi, permainan seperti engine Stockfish 17 yang dimainkan Magnus Carlsen menghadapi Dimitri Andreykin pada Title Tuesday 2024 dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 89,6% dengan satu langkah brilian dan Dimitri Andreykin 81%. Demikianlah ulasan tutur menarik hari ini dan semoga menginspirasi dan juga sebagai gambaran pelajaran bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.